Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Baik pemirsa budiman dimanapun Anda berada, terima kasih karena pemirsa masih setia menunggu segmen selanjutnya, dan kita melanjutkan pembahasan. Pada pembahasan pertama tadi sudah kita bahas mengenai bagaimana kedudukan daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim di dalam surah Al-Fatihah. Jadi Imam Malik itu adalah guru daripada Imam Syafi'i, namun berbeda pendapat dengan gurunya sendiri. Imam Syafi'i berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama di dalam surah Al-Fatihah dan juga ayat ke-30 di dalam surah An-Naml. Jadi kalau Imam Syafi'i sholat, dia membaca Bismillah dan mengeraskannya. Pertanyaannya, Imam Syafi'i ini kan pengikut Imam Syafi'i ini adalah ulama yang banyak diikuti oleh penduduk Indonesia pada umumnya. Pertanyaannya, kenapa penduduk Indonesia lebih banyak ikut kepada Imam Syafi'i ketimbang daripada Imam Malik? Karena ulama pertama yang menyebarkan agama Islam di Indonesia adalah pengikut daripada Imam Syafi'i. Sehingga pada umumnya semua ulama mengajarkan paham daripada Imam Syafi'i, di mana ketika mereka sholat dia pasti membaca Bismillah di dalam sholatnya, kemudian mengeraskannya. Nanti setelah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak juga penduduk Indonesia ke luar negeri, ke Arab Saudi, belajar agama di sana, kemudian pulang ke Indonesia. Ternyata dia mengikuti mazhab daripada Imam Malik, di mana mereka tidak lagi membaca Bismillah pada waktu mereka melaksanakan ibadah sholat. Penduduk Indonesia pada umumnya menanggapi ini adalah ajaran yang salah. Ini adalah ajaran yang baru. Kenapa mereka membaca Al-Fatihah di dalam sholat kemudian tidak membaca Bismillah? Padahal ini bukan ajaran yang baru, melainkan mereka lah yang baru mendapatkan ajaran itu. Ada lagi ulama yang bernama Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah ini juga ulama besar, penghafal ribuan hadis, tetapi dia juga punya pendapat tersendiri. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim memang adalah bagian daripada surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim memang adalah ayat pertama di dalam surah Al-Fatihah. Tapi ketika kita sholat, Bismillahnya dikecilkan, Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya baru dibesarkan. Jadi kalau Imam Abu Hanifah sholat dengan pengikutnya kurang lebih seperti ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim dan seterusnya. Sekarang kita sebagai orang biasa kadang-kadang bingung, yang mana di antara ini yang benar? Yang mengeraskan bismillahnya atau yang mengecilkan atau yang tidak membaca bismillah sama sekali pada waktu mereka sholat? Jawabannya adalah semuanya benar. Yang mengeraskan bismillahnya juga benar, yang mengecilkan bismillahnya juga benar, yang tidak membaca bismillah sama sekali juga benar. Yang tidak benar adalah orang Islam yang tidak sholat. Kadang-kadang kita ini sebagai manusia biasa hanya karena keterbatasan kita membaca referensi, lalu kemudian kita punya kacamata kuda. Hanya memiliki satu referensi, kemudian menutup diri untuk menerima referensi yang lain. Pemirsa budiman dimanapun Anda berada, kita masuk kepada kandungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini kita artikan Bismillahirrahmanirrahim adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu baru terjemahannya. Makna dan kandungannya itu memiliki makna yang sangat luar biasa. Pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim diawali dengan huruf ba, huruf jar, yang diterjemahkan dengan kata dengan. Kemudian sin dengan mim dari kata ismi. Bismi dengan nama. Sebenarnya makna kontekstualnya adalah Allah menginginkan agar setiap kita melakukan kebaikan, kebaikan apa saja namanya, itu harus diawali dengan bismillah. Supaya semua kebaikan yang kita lakukan selain daripada mengandung keberkahan, itu juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mau makan, awali dengan bismillah. Kita mau tidur, awali dengan bismillah.
Kita melakukan pekerjaan di kantor, awali dengan bismillah. Semua pekerjaan baik yang diawali dengan bismillah, itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya pemirsa budiman dimanapun Anda berada, ketika kita melakukan perbuatan baik, tidak diawali dengan bismillah, maka setan pun ikut campur tangan dengan kebaikan yang kita lakukan. Contoh misalnya, kita makan, kita minum. Tidak diawali dengan bismillah, maka setan pun ikut makan dan minum bersama dengan kita. Bahkan seorang suami pun ketika dia mau berhubungan badan dengan istrinya, tidak diawali dengan bismillah, maka setan pun ikut campur tangan menggauli istrinya. Tapi saya punya mahasiswa, pemirsa budiman dimanapun Anda berada, bertanya kepada kami, Ustadz, bagaimana kalau misalnya kita baru pacaran kemudian melakukan hubungan badan tapi diawali dengan bismillah? Jawabannya itu tetap haram karena tidak diawali dengan nikah. La taqrabuz zina, jangan dekati zina. Perbuatan haram sekalipun diawali dengan bismillah itu tetap haram. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Yang saya garis bawahi pemirsa, budiman dimanapun Anda berada adalah Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Artinya pujian itu hanya milik Allah, bukan milik yang lainnya. Termasuk kita sebagai manusia tidak punya hak untuk mengharapkan pujian, karena segala pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ketika orang-orang memuji kita, kita membaca kalimat Alhamdulillah? Sebenarnya itu bukan rasa syukur karena kita dipuji, tapi itu adalah peringatan bagi kita sebagai orang yang dipuji, bahwa pujian orang lain yang dilontarkan kepadamu itu bukan milikmu, karena segala pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita punya kelebihan, kemudian orang-orang menyanjung kita, memuji kita, lalu kemudian kita membaca kalimat Alhamdulillah. Sebenarnya kita mengatakan kepada orang itu, wahai saudaraku, pujian yang kamu lontarkan kepadaku itu bukan milikku, melainkan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu salahkah Ustadz kalau misalnya orang memuji kita atau kita memuji orang lain? Jawabannya tidak salah. Orang memuji kita, kita pun memuji orang, itu tidak salah. Yang salah adalah manakala kita mengharapkan pujian. Adapun orang memuji kita namun kita tidak mengharapkan, itu bukan kesalahan kita. Karena memang pemirsa budiman dimanapun Anda berada, pujian itu adalah milik Allah. Tapi tidak ada larangan kita memuji orang lain selama pujian itu tidak selevel dengan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa budiman dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik.